dalam pikiran kita ketika kita mendengar sebuah kata, yaitu penyembahan. Penyembahan seringkali orang artikan cuma sekedar nyanyian. Jadi beberapa orang berpikir kalau dia baru disebut menyembah ketika dia bernyanyi. Padahal sebenarnya penyembahan punya makna yang begitu mendalam, karena penyembahan merupakan sebuah gaya hidup. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan penyembahan dalam kehidupan sehari-hari? Tahukah saudara bahwa penyembahan merupakan jalan menuju keserupaan? Satu-satunya jalan menuju keserupaan, tidak ada kata lain selain penyembahan. Saya mempelajari beberapa hal. Yang pertama, orang hanya bisa menyembah Tuhan karena dia punya hubungan. Nah, hubungan itu didasari oleh pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkali-kali berkata, usahakanlah dirimu untuk mengenal kehendak Allah yang sempurna. Kenapa kita diminta untuk mengenal kehendak Allah? Sebab tanpa pengenalan maka penyembahan kita cuma teatrikal. Sebab tanpa pengenalan, penyembahan kita cuma sekedar bermain di dalam mimbar saja. Tapi penyembahan harus didasarkan oleh pengenalan, yang kemudian pengenalan itu melahirkan keintiman. Nah, dari keintiman itu melahirkan keserupaan. Nah, yang berikutnya, penyembahan merupakan ekspresi cinta. Coba bayangkan kalau misalnya kita mencintai sesuatu atau mencintai orang lain, maka segala hal yang terbaik dalam diri kita akan berikan kepada orang tersebut sebagai bukti kita mencintai. Nah, karena penyembahan adalah ekspresi cinta, berarti kata-kata yang keluar dari diri kita dalam penyembahan adalah kata-kata yang diungkapkan berdasarkan kekaguman akan sebuah pribadi yang sangat kita cintai dalam kehidupan kita. Tapi ada hal yang berikutnya yang Daud lakukan dalam penyembahan. Apa itu? Yang Daud lakukan adalah ekspresi sukacita. Nah, penyembahan tanpa sukacita bukan penyembahan. Penyembahan tidak harus lagu lambat, penyembahan tidak harus musik yang slow, karena ekspresi sukacita akan seseorang, akan pribadi yang dia kagumi, membuat dia mengekspresikan, meluapkan seluruh cintanya kepada pribadi tersebut, yaitu Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat berkata demikian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Yang pertama, di sana dikatakan satu hal. Daud nggak minta banyak hal, dia hanya punya satu hal yang dia minta kepada Tuhan. Artinya dia punya tujuan dalam mencintai Tuhan. Apakah sukacita saudara hari ini punya tujuan hanya untuk menyenangkan Tuhan? Jangan sampai sukacita kita cuman berdasarkan keadaan di sekeliling kita, atau penyembahan kita dikendalikan oleh hal-hal yang ada di belakang kita. Saya beritahu buat saudara, pengenalan membuat kita mengenal Tuhan lebih hebat lagi, membuat kita punya keintiman dan melahirkan keserupaan. Nah, kalau dikatakan satu hal, berarti dia tidak perlu dua hal, tiga hal yang lain. Karena bagi Daud, bahwa mencintai Tuhan itu lebih daripada cukup. Nah, yang berikutnya dikatakan begini, bahwa yang kuingini. Kata yang kuingini berarti gini, sebuah pencarian. Nah, siapa kita menentukan pencarian kita, dan apa yang kita lihat menentukan apa yang kita kejar, dan apa yang kita kejar adalah nilai diri kita. Itu sebabnya pencarian saudara menentukan identitas saudara. Banyak orang tidak mengerti identitasnya dalam penyembahan. Banyak orang tidak memahami kenapa dia harus menyembah. Waktu kita menyembah, kita tahu betul siapa yang kita sembah, membuat identitas kita menjadi pasti, dan kita tahu yang kita sembah Tuhan, dan kita mengalami keserupaan dengan Dia. Dan yang ketiga, dari Mazmur pasal 27 tadi dikatakan bahwa seumur hidupku. Dan kata seumur hidup berarti tidak ada tempat lain yang dia mau berikan. Nah, seumur hidup di sini adalah dia menyatakan bahwa tempat favorit daripada Daud adalah hadiratnya. Setiap kita punya banyak tempat favorit, apalagi keluarga punya tempat favorit jalan-jalan, tempat favorit untuk tempat makan. Tetapi Daud punya satu tempat favorit, yaitu diam di hadirat Tuhan. Dan dikatakan begini, menikmati bait-Nya yang terakhir. Apa itu menikmati bait-Nya? Artinya bahwa Daud pastikan dia hanya punya gairah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa supaya setiap daripada kita menyembah Tuhan bukan karena musik, menyembah Tuhan bukan karena digerakkan oleh dorongan perasaan. Kenapa kok saya menyembah nggak nangis? Tangisan kita bukan ekspresi penyembahan kita sesungguhnya, tapi pengenalan akan Tuhan adalah ekspresi penyembahan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Selamat menjadi penyembah Tuhan. Saya rindu untuk berikutnya, ke depannya kita akan membahas hal yang lebih lagi tentang penyembahan. Dan saya berdoa setiap kita menjadi penyembah-penyembah yang benar bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. God bless you all.